Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susi Susanti dengan nomor mahasiswa C1C021040. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Dosen pengampu, Bapak Dr. Wirni Eka Putra SE MSI. Pokok bahasan yang akan dijelaskan pada video ini yang pertama yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Yang kedua, aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Dan yang ketiga, analisis varians. Nah, pembahasan yang pertama yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Apa sih yang dimaksud dengan biaya tradisional? Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis ini berfokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Salah satu kelemahan sistem biaya tradisional ini adalah persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa, maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu, atau untuk lebih dari satu objek biaya. Kelemahan utama yang lain yaitu berkaitan dengan penggunaan sistem biaya tradisional untuk tujuan pengendalian adalah adanya perbandingan kinerja saat ini dengan kinerja dari periode sebelumnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan biaya standar ialah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar adalah kapabilitasnya untuk membandingkan sebagai bagian dari arus data reguler, kinerja aktual dengan standar yang ditentukan sebelumnya, dan untuk menyoroti varians, menguntungkan atau tidak menguntungkan antara kedua tingkat biaya tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Aspek yang pertama yaitu penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja. Yang kedua yaitu partisipasi dalam penetapan standar. Teori disonansi kognitif digunakan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai penyebab partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci, yaitu kemauan, disonansi, dan komitmen. Aspek yang ketiga yaitu standar yang ketat versus standar yang longgar. Apa sih yang dimaksud dengan standar yang ketat? Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun, karena standar tersebut begitu mudah untuk dicapai, sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut. Aspek yang keempat yaitu penyerapan overhead. Praktik umum membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Aspek yang kelima yaitu alokasi biaya tidak langsung. Riset yang didukung oleh National Association of Accountants, James Prengen, dan Suez Liao menemukan bahwa perusahaan membedakan biaya tidak langsung menjadi dua jenis, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Literatur mengenai alokasi biaya tidak langsung berhubungan dengan aspek perhitungan alokasi. Masih berkaitan dengan jenis biaya tidak langsung. Yang pertama yaitu biaya jasa korporat.
Yang dimaksud dengan biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Sedangkan jenis yang kedua yaitu biaya administratif korporat. Biaya administratif korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Alokasi biaya bukanlah pendekatan yang sempurna untuk menentukan biaya yang terjadi dari desentralisasi ataupun alat untuk menghilangkan konsumsi berlebihan dari seorang penyelia, dan bukan juga sebagai alat untuk mengukur degradasi ataupun penundaan biaya yang ditimbulkan dari sumber daya atau jasa yang digunakan bersama. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Varians merupakan hasil dari berbagai penyebab, beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Keputusan investigasi varians. Varians memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.